Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi perlu diketahui, Al-Quran diturunkan dalam dua periode utama, Makkiyah dan Madaniyah. Klasifikasi ini didasarkan pada tempat dan kondisi turunnya ayat. Memahami perbedaan keduanya membantu kita dalam menafsirkan Al-Quran dengan lebih baik. Definisi dari ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Sedangkan ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan sebelum hijrah baik di Madinah atau di tempat lain. Ada 3 ciri-ciri dan contoh dari ayat Makkiyah. Pertama, bertemakan tauhid, akidah, dan keimanan. Kedua, banyak bercerita tentang hari kiamat dan kehidupan akhirat. Ketiga, bahasa singkat, padat, dan puitis, tujukan kepada seluruh umat manusia. Contoh seperti surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Mudaththir. Ada 4 ciri-ciri dan contoh ayat Madaniyah. 1. Bertemakan hukum, syariat, dan peraturan sosial. 2. Berisi perintah jihad dan hubungan sosial. 3. Bahasa lebih panjang dan terperinci. 4. Tujukan kepada umat Islam khususnya di Madinah. Contoh seperti surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Maidah. Perbedaan utama antara ayat Makkiyah dan Madaniyah terletak pada konteks dan tema ayat tersebut. Ayat Makkiyah diturunkan di Mekah sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Umumnya berfokus pada tauhid, akidah, dan keimanan. Gaya bahasanya cenderung singkat, puitis, dan padat. Sebaliknya, ayat Madaniyah diturunkan di Madinah setelah hijrah. Lebih banyak membahas hukum, syariat, Islam, dan pengaturan kehidupan bermasyarakat. Gaya bahasanya lebih panjang, rinci, dan detail. Singkatnya, ayat Makkiyah lebih menekankan pada aspek kepercayaan. Sementara ayat Madaniyah lebih menekankan pada aspek peraturan dan praktik dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Manfaat dari pembagian ayat Makkiyah dan Madaniyah: memudahkan pemahaman Al-Quran secara kontekstual, menggambarkan perkembangan dakwah Islam, serta membantu dalam penerapan hukum Islam secara bertahap. Dari presentasi yang tadi saya paparkan, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama, mengapa tema ayat Makkiyah lebih fokus pada tauhid dan akidah dibandingkan hukum? Jawabannya, karena pada periode Mekah, prioritas dakwah adalah menanamkan keimanan dasar kepada umat yang masih banyak menyembah berhala. Bagaimana perbedaan gaya bahasa ayat Makkiyah dan Madaniyah mencerminkan kondisi sosial umat saat itu? Jawabannya, bahasa Makkiyah singkat dan puitis untuk menarik perhatian umum, sedangkan Madaniyah panjang dan rinci karena membahas hukum untuk umat yang sudah beriman. Apa makna penting dari mengetahui tempat turunnya ayat saat menafsirkan Al-Quran? Jawabannya, agar tafsir sesuai dengan konteks, sejarah, dan kondisi sosial saat ayat diturunkan. Keempat, mengapa ayat Madaniyah banyak membahas hukum dan peraturan sosial? Jawabannya, karena di Madinah umat Islam sudah berkembang menjadi masyarakat dan memerlukan aturan hidup bersama. Bagaimana pembagian Makkiyah Madaniyah membantu penerapan syariat Islam secara bertahap? Jawabannya, karena ayat-ayat diturunkan sesuai perkembangan umat, sehingga syariat diterapkan secara perlahan dan sesuai kesiapan masyarakat. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah Al-Quran dibagi menjadi ayat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan periode turunnya. Ayat Makkiyah lebih fokus pada akidah, sementara Madaniyah lebih menitikberatkan hukum Islam. Pemahaman ini penting untuk kajian tafsir dan implementasi syariat Islam. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dalam materi ini, mohon dimaafkan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.